Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam program prestasi. Nah, di sore hari ini, prestasi kali ini adalah bertema Aku Mahasiswa Vokasi, Aku Berprestasi. Nah, bagi pemirsa yang penasaran nih, apa sih sebenarnya sekolah vokasi yang ada di dunia perkuliahan? Nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000 atau bisa melalui WhatsApp maupun SMS 0811 2553000. Nah, sudah bergabung bersama saya mahasiswa berprestasi Sekolah Vokasi UNS, yaitu Mas Donda Tritivila Arga. Ini yang paling ujung nih pemirsa. Mas Arga gitu ya nyebutnya ya. Yeah. Ya, Mas Arga. Kemudian ada sampingnya Mbak Ayu Anissa. Kemudian yang paling akhir ini ada Mbak Dea Novita Ivanka Putri Fasila. Wah, namanya panjang sekali nih, Mbak. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik, Mbak. Baik, sehat ya? Sehat semua. Alhamdulillah. Nah, ini bisa diceritakan dulu nih untuk mengawali perbincangan kita di sore hari ini, biar lebih dekat, lebih saling mengenal gitu nih. Dari masing-masing kalian nih prodinya apa sih gitu? Mungkin dari Mas Arga dulu. Nah, ya. Kalau saya dari prodi D3 Teknik Sipil. Dari Sekolah Vokasi. Teknik Sipil. Iya. Sekarang semester berapa Mas Arga? Semester 6. Semester 6, Mas Arga dari D3 Teknik Sipil. Nah, selanjutnya dari Mbak Ayu. Iya, saya Ayu Anissa dari Prodi D3 Manajemen Administrasi. Manajemen Administrasi. Ya, kalau tadi Teknik Sipil, ini Manajemen Administrasi. Semesternya? Semester 3 jalan ke semester 4. Masih semester muda nih. Ya. Kemudian yang terakhir nih, Mbak Dea. Iya, perkenalkan saya Dea dari Prodi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sekolah Vokasi UNS. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Iya. Semesternya? Semester 6. Semester 6, sama kayak Mas Arga nih. Iya. Sudah saling kenal? Tadi Barusan ya. Karena berbeda-beda prodinya begitu. Nah, seperti tema kita di sore hari ini, mahasiswa berprestasi vokasi. Nah, ada yang boleh dong menceritakan dulu nih kepada pemirsa, sebenarnya mahasiswa berprestasi di bagian vokasi ini seperti apa? Apakah sama seperti sarjana atau yang lainnya gitu? Silahkan, Mas Arga. Kalau di sekolah vokasi sendiri itu sebetulnya hampir sama. Di bidang perlombaannya itu sama-sama nanti kita ketemu di istilahnya di lapangan lah, di perlombaannya. Tapi cuman yang membedakan kita itu kalau sarjana itu ya lingkupnya anak-anak S1 kayak gitu. Kalau vokasi itu kan dari kampus itu ada penilaiannya sendiri buat di sarjana sama di vokasi kayak gitu. Nah, yang kami ini yang dari sekolah vokasi kayak gitu. Berbedanya dari pesertanya gitu ya. Kalau dari programnya yang mungkin persyaratannya untuk bisa lolos nih jadi mahasiswa berprestasi gitu. Oh, itu masuknya ke vokasi gitu. Hampir sama sebetulnya. Hampir sama ya. Nah, kemudian ini prestasi apa sih yang sudah kalian raih nih sampai sekarang bisa disebut aku mahasiswa berprestasi vokasi nih gitu. Dari Mbak Ayu dulu, apa Mbak Ayu untuk selama kuliah ini? Selama perkuliahan ini jujur baru pertama kali ikut kompetisi kemarin. Pertama kali. Iya, bersama teman-teman saya 3 orang dari prodi, yaitu ikut Olimpiade Vokasi Indonesia di bidang LKTI kategori Soshum seperti itu. Bisa diceritakan ini apa sih gitu? Kan pemirsa nggak tahu nih lomba apaan tuh gitu. Untuk Olivia sendiri tuh Olimpiade Vokasi Indonesia. Nah, jadi ini tuh lomba per tahun, sebenarnya per tahun di bawah Direktorat Jenderal Vokasi Indonesia. Jadi setiap tahun itu Vokasi Indonesia mengadakan lomba di berbagai bidang. Jadi nggak cuma LKTI, ada bisnis plan, ada apa itu desain web dan lain-lain, ada banyak gitu. Nah, di sini dari sekolah vokasi sendiri itu mengadakan kelas kontingen untuk yang maju di Olivia. Gitu, dan
alhamdulillahnya dari saya dan teman-teman dapat juara 3 untuk LKTI kategori Ini sosial. kelompok gitu, Iya, gitu ya. iya Mbak. Itu prosesnya berapa lama Mbak mengikuti itu Olimpiade tadi? Kalau prosesnya itu dari pertengahan Juli sampai awal November. Juli sampai November. Iya, dari pendaftaran sampai finalnya itu November. Saingannya ini seperti apa? Maksudnya seluruh Indonesia atau hanya anak-anak vokasi di mana tertentu atau gimana? Untuk persaingannya ini dari seluruh Indonesia, khususnya di vokasi sekolah vokasi di Indonesia, dari berbagai universitas juga, ada dari UI, UGM, Undip, ya seperti itu. Ya, tadi namanya Olivia. Iya, Nyebutnya Olivia gitu ya. Ya. Kemudian dari Mbak Dea. Kalau dari saya sendiri itu sebenarnya kalau ikut kompetisi itu udah dari semester 2 udah mulai ikut kompetisi, namun alhamdulillahnya baru diberi kesempatan saat kemarin tahun 2021 itu lomba poster, kemudian lomba karya ilmiah, sama pameran itu untuk poster dan karya ilmiahnya itu secara tingkat nasional. Kemudian untuk yang kemarin pameran produk itu tingkat internasional di Jerman. Dan alhamdulillah buat yang lomba poster kemarin itu kami bersama tim mendapat juara 1. Kemudian untuk yang karya ilmiah itu ada 2 dari Universitas Malang, itu kami mendapat juara 3. Kemudian untuk yang Universitas Brawijaya itu untuk karya ilmiah kategori mahasiswa kita mendapat posisi harapan 2. Nah, kemudian untuk yang di pameran produk sendiri itu mendapat medali perunggu. Gitu. Wah, luar biasa nih, pengalamannya sudah lumayan banyak gitu ya. Nanti Mbak Ayu bisa mengikuti kakak tingkatnya. Nah, bisa dijabarkan lagi nih Mbak. Tadi kan sudah sampai luar negeri juga ya. Itu bagian produk ya tadi ya? Iya. Ini produk apa yang dikompetisikan? Kalau untuk pameran produknya itu sendiri lebih ke teknologi. Karena sebenarnya ada beberapa tema, subtema kayak gitu. Nah, kita ngambilnya teknologi. Nah, untuk teknologinya sendiri kita meneruskan dari hasil karya lomba kita pas karya ilmiah di juara 3 di Universitas Malang. Nah, kita lebih ke yang awalnya kita buat desain, terus nanti kita buat prototype, mock up-nya seperti apa kayak gitu. Sekaligus karena yang karya ilmiah ini mengusung permainan tradisional Indonesia gitu. Jadi kayak kita mengenalkan ke luar negeri ya, permainan tradisional Indonesia. Ini apa yang dikenalkan di luar negeri, Mbak? Untuk permainannya sendiri itu ada gobak sodor, kemudian ada egrang, kemudian damdas 16 batu, kemudian ada ABC 5 dasar, dan satu lagi itu congklak. Nah, itu pasti untuk anak-anak saat ini kan masih sudah mungkin kurang itu mengenal gitu ya, karena sudah ada digital, beda ya zamannya sama yang dulu gitu. Nah, ini bentuknya seperti apa ketika mengenalkan permainan-permainan tradisional yang ada di Indonesia ke luar negeri? Ini dalam bentuk video atau dalam bentuk bagaimana? Kalau untuk bentuknya sendiri kita lebih ke aplikasi, karena anak-anak zaman sekarang kan lebih ke era digitalisasi ya, kayak menggunakan smartphone kayak gitu. Nah, bedanya dari aplikasi lainnya atau aplikasi game lainnya, kita dari mahasiswa K3 sendiri itu mengusulkan atau menginovasikan sebuah safety virtual game. Jadi lebih ke berbasis keselamatan gitu. Jadi menghindari adanya resiko gangguan kesehatan mata, kemudian ada kesehatan dalam otot, muskuloskeletal kayak gitu. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Sebelum itu, Mas Arga nih ya, bisa diceritakan nih prestasi apa saja sih yang sudah diraih sampai saat ini nggak jadi mahasiswa berprestasi gitu? Kalau saya track record untuk mengikuti lomba sendiri udah ikut kurang lebih 3 kali. 3 kali. Ya, pada tahun 2019 itu ikut lomba tender nasional di WCC Bali. Itu satu tim ada 3 orang. Nah,
itu dapat juara 3. Lalu untuk yang kedua ada tahun 2021 ikut lomba tender juga, tender nasional di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Itu temanya kalau nggak salah Smart Method Construction. Nah itu juga 3 orang sama rekan saya. Terus yang terakhir ini yang juara 1 kompetisi jembatan Indonesia yang diadakan oleh Ristekdikti yang bekerja sama Perpusnas. Kemarin saya satu tim itu ada 2 orang, tapi saya juga dibantu oleh rekan-rekan atau adik-adik saya itu sampai 20 orang timnya di sana, karena di sana ada lombanya kan dilaksanakan secara offline di Pontianak nih. Nah untuk lombanya itu butuh kru untuk ngerakitnya di sana dan lain-lain, itu butuh kru banyak kayak gitu. Itu berarti beregu semua ya dari lomba yang diikuti? Iya, beregu semua. Kesan yang paling berbekas lah sampai sekarang nih, lomba yang mana dan yang terakhir ngapain gitu? Yang itu terakhir. Lomba terakhir apa Mas? Kompetisi Jembatan Indonesia. Jembatan Indonesia, Ya. itu seperti apa? Jadi kompetisi Jembatan Indonesia itu untuk lombanya itu lomba tahunan di teknik sipil yang diadakan sama Kementerian Pendidikan sama Pusat Prestasi Nasional untuk tahun ini. Nah lombanya itu yang diikuti seluruh mahasiswa teknik sipil seluruh Indonesia. Jadi di sana nanti kita bertanding sama ya anak-anak S1, anak-anak diploma juga, bahkan musuh kita di sana pun angkatannya lebih tinggi dari kita. Misal saya angkatan 2019, nah di sana anak S1 ada yang angkatan 2018, ada yang 17 gitu. Itu salah satu yang membuat Mas Arga ini paling berkesan gitu, karena menantang banyak sekali ya kompetitor gitu ya, yang mungkin lebih tua usianya, berpengalamannya lebih jauh gitu. Yang paling berkesan sih itu sih kerja sama timnya, kekeluargaannya. Soalnya itu kan lombanya juga terbilang berat gitu, ada konstruksinya, terus ada penyusunan perencanaan jembatannya. Nah waktu konstruksinya itu kami dari Smart Solid Team, kalau dari prodi kita itu ada komunitas Smart Solid Team yang mewadahi di bidang perlombaan. Nah kami dibantu oleh kru teman-teman dari Smart Solid itu sebanyak 16 orang. Jadi kita paling berkesannya ya sama-sama di sana ngerjain berjuang sama-sama bagaimana gitu mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya Mas ya. Nah, Dian kembali ke Mbak Ayu nih. Apa Mbak Ayu yang membuat paling berkesan nih setelah mengikuti Olimpiade Olivia tadi ya? Olivia. Iya, Olivia. Yang paling berkesan sebenarnya itu sama sih sama Mas Arga. Kerja sama tim. Iya, kerja sama tim. Ini kan kebetulan juga saya dan teman-teman tuh pertama kalinya lomba dan tingkat nasional gitu. Jadi kita sebenarnya kurang tahu nih gimana penyusunan karya tulis ilmiah yang baik dan benar tuh kayak gimana. Terus cara menuangkan ide kita itu bagaimana. Ya di sini kita benar-benar belajar dari awal, dari nol sampai kita tahu gimana yang benar gitu tuh. Jadi lebih mengetahui apa yang sebelumnya kita nggak ketahui gitu ya. Ini tadi sama seperti Mbak Dia, ada karya ilmiah juga. Iya. Nah, kalau karya ilmiah antara punya Mbak Dia sama Mbak Ayu ini apa sih bedanya yang paling menonjol? Kalau dari Mbak Ayu? Kalau dari saya judulnya dulu mungkin ya Mbak. Untuk apa? Judulnya itu dari tim kami desain aplikasi data raya sebagai platform digitalisasi data dan pelayanan kependudukan untuk mewujudkan Temanggung Smart City di era teknologi 4.0. Ya. Panjang. Iya, intinya Smart City ya, itu programnya untuk Smart City. Nah, kalau untuk kalau dari Mbak Dea? Kalau dari saya sendiri itu untuk karya ilmiahnya yang kami usungkan itu untuk yang di Universitas Malang itu pada bulan Juni itu tentang aplikasi Nwave itu sebagai aplikasi games tradisional untuk menumbuhkan jiwa Nusantara kembali kayak gitu. Kemudian untuk yang karya ilmiah yang di Universitas Brawijaya itu sekitar bulan September Oktober itu
kita membuat atau merancang desain aplikasi Relaxme, di mana itu aplikasi di mana kita bisa menyalurkan stres dan depresi untuk para remaja yang mengalami gangguan kesehatan psikologis kayak stres, depresi saat ini. Ya, berarti ini perbedaannya jauh juga ya. Kalau Mbak Ayu ini lebih ke kotanya gitu. Kalau Mbak Dia lebih ke personal gitu ya, lebih ke orang-orang gitu, lebih mendekat lagi lah gitu. Nah, kita akan beralih di tentang ini ya tadi vokasi gitu. Nah, vokasi, ngomong-ngomong soal vokasi ini, ekspektasi kalian nih sebelum dan setelah memasuki perkuliahan ini apa? Dari Mas Arga dulu. Ekspektasinya seperti apa sih sebelum masuk kuliah vokasi? Mungkin kalau saya ekspektasinya ya nggak bakalan, jujur kalau saya tuh sebetulnya kurang suka kalau mata kuliah fisika. Nah, itu malah masuknya di fakultas teknik, itu kan yang berhubungan malah sama fisika ada gitu ya, malah yang utama bahkan ya. Malah sekarang keberlanjutannya malah suka gitu. Malah suka ya jatuhnya ya ikut-ikut lomba kayak gitu. Hanya itu ekspektasi yang mungkin nggak ada nih, nggak bakalan ada nih yang nggak aku sukai, ternyata justru ada gitu dan malah menjadi motivasi tersendiri. Kalau selain itu sih di perlombaan ini sih yang jadi motivasi, dalam artian anak kami kan anak D3 ya, anak D3. Nah, gimana sih caranya bisa berprestasi di tingkat nasional maupun internasional yang bahkan lawan-lawannya itu di atas-atas kita seperti itu. Gimana sih cara berprestasi gitu ya, anak vokasi ini harus berprestasi nih, nggak cuman anak yang sarjana dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong itu gimana Mas caranya? Kalau dari Mas Arga sendiri? Kalau kami di Prodi D3 Teknik Sipil yang udah saya jelasin tadi, ada Smart Solid Team. Nah, itu jadi Smart Solid Team itu komunitas yang mewadahi teman-teman Diploma 3 Teknik Sipil itu di bidang perlombaan, khususnya di bidang teknik sipil. Jadi untuk selama pelatihan pralomba, delegasi perlombaan, sampai proses perlombaan itu di bawah naungan Smart Solid Team. Nanti di prosesnya itu bakal didampingin, dibimbing kayak gitu. Jadi sudah terstruktur ya, mulai dari awal hingga nanti bagaimana mencetak mahasiswa vokasi ini menjadi mahasiswa yang berprestasi seperti itu. Kalau dari sisi minusnya nih pasti ada kan, ada enaknya ada enggaknya gitu sekolah. Ini apa kalau di vokasi menurut Mas Arga? Mungkin kalau dari sisi kekurangannya itu terkait fasilitas lab penunjang gitu, lab penunjang, lab sama bengkel ya. Kalau di teknik itu kan ada konstruksinya, kita bikin beton, bikin bangunan apapun itu ada labnya, ada bengkelnya buat penelitian. Nah, itu dari kita itu masih ikut dari anak-anak S1 labnya kayak gitu. Jadi masih campur sama yang sarjana iya, gitu ya, masih belum punya lab sendiri. Sama mungkin fasilitas buat itu sih, kelas. Soalnya kan masih gabung untuk tahun ini kan, kalau nggak salah vokasi itu baru pindah administrasi itu tahun 2019 ya, 2019 atau enggak 2020 ya. Nah, itu baru awal ya kayak gitu, masih belum terstruktur, fasilitas-fasilitas juga masih belum berarti ada ini ya gitu. Kalau Mas Arga ini secara generalnya sebenarnya tidak memiliki apa ya istilahnya kayak ketidaksukaan masuk ke vokasi. Ini kan kalau fasilitas kan mungkin yang memikirkan dari pihak kampus begitu ya Mas ya. Selebihnya menyukai gitu ya. Menyukai. Baik. Kalau dari Mbak Ayu, bagaimana Mbak Ayu terkait tadi sekolah vokasi, ekspektasinya itu bagaimana? Kalau ekspektasi sebenarnya tidak berekspektasi lebih atau bagaimana. Jadi mungkin gambaran awal saya saja ya terhadap vokasi itu lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Tapi memang benar. Iya, tapi mungkin karena saya baru semester awal, jadi prakteknya belum banyak gitu. Jadi dan memang banyak prakteknya dari walaupun teori tapi tetap kita ngarahinnya ke praktek gitu. Jadi tiap dosen dosen memberikan materi gitu langsung dipraktekkan
Ya, lebih banyak prakteknya. Tapi memang dari awal Mbak Ayu ini suka gitu sekolah yang banyak prakteknya. Bener Mbak. Jadi alasan saya masuk vokasi ini karena lebih banyak prakteknya. Lebih banyak gerak juga gitu ya. Kalau dari Mbak Dea? Kalau dari saya sendiri kurang lebih sama dengan Ayu karena saya lebih menyukai di vokasi ini ke lapangannya. Jadi kalau misalkan anak ketiga benar-benar di lapangannya kayak gitu. Kemudian untuk sekolah vokasi sendiri karena kita dulu angkatan awal di mana sebelumnya belum ada sekolah vokasi, terus dipindahkan jadi anak vokasi, itu sebenarnya kalau dari awal sedikit ragu, tapi setelah berjalan itu ternyata bagi pelayanan kemudian fasilitas udah cukup dipersiapkan dengan baik dan apa ya istilahnya sudah cukup memadai kayak gitu. Karena kalau misalkan kita ikut lomba kayak gitu juga kalau dari prodi K3 kemarin itu kita baru membentuk sebuah komunitas seperti teknik sipil itu student center. Jadi kita mengajukan proposal lomba ini, terus kemudian mengajukan pendanaan di vokasi dan alhamdulillahnya didanai oleh vokasi begitu. Ya, ternyata lebih menarik gitu ya. Setelah kita masuk maksudnya kalian gitu ya masuk dalam perkuliahan di bidang vokasi ini lebih ya sesuai ekspektasi kalian dan banyak geraknya dan sudah dibuktikan juga dengan prestasi-prestasi yang diraih gitu. Nah, kemudian kalau ini tantangan-tantangan yang harus dilakukan kan harus benar-benar dilakukan sungguh-sungguh nih sebagai seorang mahasiswa vokasi dari Mas Arga apa? Kalau saya sih jujur kalau di mata kuliah yang diajarkan sama yang relevan di dunia pekerjaan sama yang di dunia perlombaan itu jauh beda gitu. Nah, tantangannya itu ya kita harus try hard sendiri, belajar sendiri seperti itu. Ya, karena memang tidak cukup nih Mas Arga mengandalkan perkuliahan saja gitu untuk kedepannya ya. Jadi harus tantangannya belajar sendiri gitu ya. Belajar sendiri. Sebenarnya tidak hanya vokasi, yang lain pun juga seperti itu begitu ya. Nah, kalau dari Mbak Dea dulu, apa Mbak tantangan buat Mbak Dea sebagai mahasiswa vokasi? Kalau untuk tantangannya kurang lebih sama. Kalau misalkan kita ilmu di perkuliahan itu masih istilahnya masih dasar lah ya. Dan kemudian untuk mungkin prodi masing-masing nanti ke realitanya atau karirnya nanti kan mungkin kita lebih apa ya belajar lebih kasus-kasusnya nanti ada lagi. Jadi kita harus banyak-banyak pengalaman, banyak-banyak mencari wawasan di luar kampus seperti ikut webinar, kemudian ikut pelatihan seperti itu. Jadi harus banyak belajar terus ya. Nah, Mbak Ayu nih, kalau saya untuk tantangannya mungkin kurang lebih sama Mas Arga dan Mbak Dea. Nah, ini untuk materinya ya benar ketika dosen memberikan materi itu kalau kita nggak paham ya kan langsung dipraktekkan ya Mbak. Jadi sulit untuk kita mempraktekkan kalau kita nggak tahu dulu materinya. Mau harus belajar ya, karena kalau vokasi dapat teori sedikit langsung dipraktekkan. Beda dengan sarjana mungkin ya udah kalau nggak paham ya sudah gitu ya, karena memang secara teori saja. Oke, berarti perbedaannya ada di situ gitu ya, paling menonjol gitu. Nah, menurut kalian nih punya peluang yang sama nggak untuk berprestasi antara sekolah vokasi dengan sekolah sarjana atau yang lainnya? Dari Mas Arga, peluangnya untuk berprestasi sama ya? Iya, kalau saya kan kemarin juga lawan-lawannya anak-anak S1 semua waktu final itu. Itu final sekitar kalau di kategori saya itu 8 tim. Nah, itu 8 tim rata-rata anak S1 semua. Ya, jadi sama aja mau S1 atau diploma gitu ya, sama ya. Kalau ini Mbak Dia? Kurang lebih sama, karena sekolah vokasi, kita sebagai mahasiswa vokasi itu memiliki, sebenarnya kita memiliki peluang yang banyak sama dengan sarjana, karena untuk kategori lomba kompetisi itu sebenarnya
ada umum, ada yang khusus vokasi, ada yang gabungan S1 kayak gitu. Jadi memang benar-benar peluangnya itu sangat banyak. Luar biasa. Nah, kalau dari Mbak Ayu nih kan masih semester awal gitu ya Mbak Ayu. Di lingkungan gimana Mbak antara S1 sarjana gitu sama sekolah vokasi ketika meraih khususnya dalam bidang prestasi tadi? Ya sama saja Mbak, teman-teman saya dari prodi yang dapat juara di perlombaan itu juga banyak. Jadi tergantung kita sendiri, mau nggak kita nge-push kemampuan kita, mau nggak kita belajar lebih lagi, mau nggak kita untuk meraih itu, impian gitu ya, meraih prestasi ya harus dari diri kita sendiri gitu ya pemirsa ya. Jadi bukan melulu karena apa sih kita sekolahnya di mana, kita dari mana, kita itu siapa, tapi lebih ke diri kita, mau nggak kita berusaha untuk meraih apa yang kita inginkan gitu ya. Nah ini mungkin bisa disampaikan pesannya untuk adik-adik yang kelas 12 yang mau masuk kuliah nih kan pada bingung, aku mau kuliah apa ya, sarjana atau vokasi, mau ngambil apa dan lain-lain. Untuk mengatasi kebingungan itu, dari Mas Arga ada tipsnya nggak untuk teman-teman? Kalau saya sih itu sih analisis diri pribadi sendiri aja. Kalian lebih condong kemana, maksudnya condong ke teori sama ke praktek. Nah itu yang awal, yang utama. Nah itu untuk memilih apakah mau lanjut ke jenjang sarjana atau vokasi. Yang kedua, terus pikirkan program studi yang akan kalian ambil, jangan sampai nyesel ke depannya kayak gitu. Terus kalau di vokasi sendiri juga mindset, mungkin kalau mindset teman-teman atau adik-adik yang kelas 12 masih jenjangnya lebih pendek kayak gitu, sebenarnya enggak. Kalau yang udah saya ceritain tadi yang di bidang perlombaan juga banyak teman-teman dari vokasi yang malah di lapangan atau enggak di teknisnya itu lebih unggul dari anak-anak sarjana kayak gitu. Nah sebagai bukti di prodi kita itu buat 3 tahun terakhir itu lomba di tingkat nasional maupun internasional itu kurang lebih nyabet 60 kejuaraan kayak gitu. Luar biasa. Jadi kalau dari Mas Arga ini lebih ke kalian lebih senang yang mana gitu ya, harus niatnya dulu nih harus diluruskan gitu ya sebelum benar-benar memilih jurusan agar tidak salah di kemudian hari gitu. Kalau dari Mbak Ayu, apa Mbak Ayu tipsnya buat teman-teman yang masih SMA ini? Tipsnya sama ya, introspeksi diri dulu. Nah di sini juga memikirkanlah ke depannya itu maunya kita belajarnya itu yang bagaimana. Jadi analisis prodi dulu, prodinya ini nanti matkulnya apa saja ya, jangan sampai nanti kita menghindari itu, kita nggak ada kemampuan di bidang itu, nah tapi malah justru gitu. Tapi kalaupun senang dengan prodinya tapi matkulnya ada beberapa yang nggak suka, ya nggak apa-apa, kan kita bisa nge-push kemampuan kita gitu. Jadi lebih ke prodi dulu ya. Jadi kalau makul-makul itu nanti bisa mengikuti lah ya. Asal kita nyaman dulu dari prodinya mau ambil apa. Iya benar. Dari Mbak Dea mungkin ada hal yang kurang disampaikan dari teman-teman yang lain. Apa yang harusnya dilakukan sebelum memasuki perkuliahan? Ya sebenarnya kurang lebih sama, ingin menambahkan saja lebih ketertarikannya di mana, sama itu kita harus bisa melihat apa ya, prospek karir kedepannya itu seperti apa. Itu penting juga ya. Itu juga penting. Kemudian juga yang terakhir kita minta restu dari orang tua, karena emang orang tua itu restunya memang yang utama gitu. Jadi lebih ke prospek kedepannya. Ini jurusan ini kedepannya kerjaannya apa gitu, bagaimana peluang kerjanya, seperti itu. Luar biasa. Jadi harus memang disiapkan sedini mungkin ya teman-teman. Nah kemudian ini mungkin ada yang penasaran kalau yang mau sekolah vokasi gitu ya, khususnya anak-anak SMA gitu, ini sampai berapa semester sih kalau vokasi? Apakah sama seperti sarjana 8 semester gitu?
Tergantung jenjangnya sih. Tergantung jenjangnya. D3 apa D4 gitu. Kalau D3 bagaimana? D4 bagaimana ini, Mas? D3 6 semester. 6 semester. Iya. Kalau D4 D4 itu 8 semester. 8 semester. Kurang Berarti lebih kalau sama. Mas Arga tadi di apa? D3? D3. Oh, makanya 6 semester. Iya. Oh, ini berarti akhir gitu ya. Iya. Wah, sudah mau lulus ini berarti. Kalau Mbak Dia? Kalau saya semester 6, untuk semester 6, 7 itu lebih ke magang. Jadi nanti semester 8 skripsi. Ya, berarti ambilnya D4 ya? Iya, D4. Masih ada skripsi gitu. Iya. Kalau Mas Arga tadi nggak ada skripsi? Tugas akhir. Tugas akhirnya Iya. apa? Tugas akhirnya ambil manajemen konstruksi. Kalau Mbak Ayu ambilnya D3 atau D4? Ambil D3. D3, berarti sama seperti Mas Arga. Nah, itu ya perbedaannya pemirsa. Jadi antara D3 dan D4 itu berbeda juga tingkat semesternya. Kalau D3 itu sampai semester 6, D4 sama seperti S1 ya, semester 8 gitu ya. Kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama. Nah, kemudian ini secara biaya kuliah nih yang biasanya ditanyain ya teman-teman nih. Lebih mahalan vokasi atau sarjana atau bagaimana kalau secara biaya kuliahnya? Mungkin Mbak Dia? Izin menjawab, kalau dari segi kuliah, biaya kuliah itu sebenarnya dari kampus UNS sendiri itu sudah sudah memplot berdasarkan penghasilan orang tua. Jadi jangan takut misalkan nanti biaya kuliahnya mahal nih kayak gitu. Terus untuk biaya kuliah itu sebenarnya dari universitas sendiri, terutama dari sekolah vokasi, itu sudah menampung beberapa mahasiswa yang mengalami kesusahan. Jadi ditampung itu bisa mengajukan keringanan UKT. Nah, kemudian dari universitas atau kampus sendiri itu juga sebenarnya banyak beasiswa yang bisa kita daftar, terutama itu ada beasiswa KIP. Dan saya pun termasuk juga beasiswa KIP. KIP itu beasiswa gitu ya. Iya. Ya, jadi overall sama aja gitu ya, antara mau sarjana mau vokasi itu biayanya ya standar, dan memang ada program-program beasiswa yang bisa diikuti gitu ya, seperti Mbak Dea gitu, salah satunya beasiswa KIP gitu ya, Mbak. Jadi jangan takut untuk ke kuliah, apalagi kuliah vokasi ini menyenangkan, banyak prakteknya, langsung kerja gitu ya. Ya, ini terakhir dari Mas Arga dulu. Apa sih mimpi Mas Arga ke depannya setelah dari sekolah vokasi ini? mungkin kalau jangka pendeknya mungkin mau lanjut jenjang dulu. Lanjut jenjang, Iya. ini berarti dari D3 ke Kayak apa? satu bisa Oh, ke D4 S1? bisa. D4 bisa. Nah, mungkin kalau setelah itu pingin buka CV sendiri sih. Iya. Langsung terjun ke lapangan Iya. gitu ya, sudah dapat ilmunya ya. Itu yang paling ingin diraih saat ini gitu ya, dalam waktu dekat. Ya, semoga tercapai gitu ya Mas Arga ya. Kemudian dari Mbak Ayu, apa Mbak Ayu mimpinya, harapannya nih setelah lulus ya, meskipun masih jauh gitu ya, semester awal ini, tapi kan boleh aja ya planning dari sekarang gitu. Untuk planningnya sebenarnya belum ada untuk kedepannya nanti bekerja di mana. Hanya yang penting ini lulus dulu, lulus tepat waktu dengan predikat cum laude. Ya, jangan molor-molor ya, pokoknya harus semangat, nggak boleh malas. Nah itu yang ingin diraih Mbak Ayu dalam waktu dekat ini. Kalau dari Mbak Dia, apa Mbak Dia yang ingin diraih dalam waktu dekat? Kalau untuk dalam jangka waktu dekat ini, saya lebih ingin belajar lebih pengalaman, kemudian mencari relasi, kemudian karena dalam proses K3 sendiri itu lebih harus banyak belajar. Nah, jadi saya ingin nanti sukses berkarir oleh bidang yang saya dalami saat perkuliahan, yaitu menjadi ahli K3 dalam perusahaan. Sama-sama ingin sukses lah ya, intinya harapannya itu. Tapi sampai saat ini sudah dilakukan untuk meraih kesuksesan itu? Sudah. Dari Mbak Ayu, apa yang sudah dijalankan? Sudah dijalankan, salah satunya dengan ini ikut lomba. Nah, ini salah untuk satunya itu ya. ya, dan
ya setiap perkuliahan kita sungguh-sungguh gitu. Baik. Tentunya juga Mas Arga juga sudah banyak tadi prestasi-prestasi yang sudah diraih, begitu juga Mbak Dia. Semoga kedepannya sukses selalu. Kalian bertiga nih jadi orang-orang yang bermanfaat gitu ya untuk masyarakat luas. Terima kasih atas berbaginya kepada pemirsa terkait sekolah vokasi dan juga terkait prestasi gitu ya, bahwa anak-anak vokasi ini bisa berprestasi, tidak kalah dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program prestasi, kita akan jumpa lagi di minggu depan tentunya dengan mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang lebih bermanfaat lagi untuk kita serap ilmunya. Saya Aldila Farah Elmira mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.